Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Kisah Para Wali. Makam keramat di Garut, Syekh Fatah Rahmatullah Tanjung Singuru Samarang. Satu lagi makam keramat yang ada di wilayah Kabupaten Garut. Makam keramat yang dimaksud adalah makam Syekh Fatah Rahmatullah yang beralamat di Tanjung Singuru, Desa Tanjung Karya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Akses menuju makam. Untuk dapat sampai ke makam Syekh Fatah Rahmatullah, para peziarah tinggal menuju Jalan Raya Kamojang Samarang Garut, sesampai di Puskesmas Sukakarya Samarang. Peziarah yang datang dari arah Tarogo, Bayongbong, dan sekitarnya tinggal belok ke arah utara di sebelah kanan sejauh 5 km dengan menyusuri Kampung Gadok, Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang. Kemudian lurus menuju Kampung Awiligar, Desa Tanjung Karya, Desa Samarang, dan berakhir di Tanjung Singuru. Sementara, bagi peziarah yang datang dari arah Kamojang, sesampai di Puskesmas Sukakarya Samarang tinggal belok ke sebelah kiri menuju arah utara hingga berakhir di Tanjung Singuru. Adapun akses menuju makam Syekh Fatah Rahmatullah dari pertigaan Puskesmas Sukakarya Samarang dapat ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Akses menuju makam Syekh Fatah Rahmatullah dari arah Kamojang juga dapat dipakai oleh para peziarah yang berasal dari wilayah Bandung, Majalaya, Soreang, dan sekitarnya. Dengan demikian, akses menuju makam Syekh Fatah Rahmatullah dari luar wilayah Kabupaten Garut dapat diakses melalui 2 jalur, yaitu melalui arah Tarogong dan melalui arah Kamojang. Nuansa makam keramat. Seperti pada umumnya menuju makam keramat, para peziarah akan merasakan nuansa geografis wilayah khas makam keramat. Misalnya, para peziarah akan terlebih dahulu menyusuri jalan-jalan yang terjal, serta menyusuri wilayah perkebunan dan pesawahan yang tanahnya masih asri dan subur. Terlebih, saat sudah sampai di gerbang makam Syekh Fatah Rahmatullah, para peziarah akan merasakan nuansa makam keramat yang sesungguhnya. Nuansa makam keramat Syekh Fatah Rahmatullah seperti pada umumnya makam keramat yakni: pertama, sebelum berziarah, peziarah harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari penjaga makam kuncen. Kedua, sebelum berziarah, peziarah dianjurkan untuk membersihkan dan mensucikan diri dengan mandi atau wudhu terlebih dahulu. Ketiga, tampak sebelum masuk areal makam keramat, terdapat sebuah masjid yang dapat digunakan untuk salat. Keempat, terdapatnya sumber mata air yang bersih yang dipakai peziarah untuk mandi dan berwudu dan terkadang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Kelima, letak makam utama makam Syekh Fatah Rahmatullah berada di tempat paling tinggi dari makam-makam yang lainnya dengan struktur bangunan tanahnya mirip dengan punden berundak. Keenam, areal makam keramat dibiarkan sebagaimana halnya hutan tanpa hunian. Ketujuh, areal makam keramat berada di lereng bukit menghadap lahan atau tanah kosong di depannya. Kedelapan, terdapat adab dan sopan santun manakala para peziarah akan melaksanakan ziarahnya. Adab dan sopan santun saat berziarah ke makam Syekh Fatah Rahmatullah yakni: pertama, para peziarah wajib melepas alas kaki sandal sepatu. Kedua, para peziarah laki-laki dianjurkan untuk memakai tutup kepala kopiah pikci. Dan ketiga, peziarah perempuan wajib menutup aurat memakai kerudung jilbab. Silsilah Syekh Fatah Rahmatullah. Syekh Fatah Rahmatullah adalah putra Syekh Nazamuddin Jangalatri Sembah Dalem Swasagara, bin Sunan Tubuy bin Dalem Sentak Dulang Bojongkoneng, Bandung bin Dalem Nayasari Soreang bin Dalem Pakancilan Pandeglang. Adapun Sunan Tubuy, kakeknya Syekh Fatah Rahmatullah, merupakan seorang tokoh yang diislamkan oleh Prabu Kian Santang Godop Garut. Sunan Tubuy sendiri mempunyai putra 3, yakni Syekh Nazamuddin Jangalatri Sembah Dalem Swasagara ayah Syekh Fatah Rahmatullah, Syekh Abdul Manaf Mahmud Bandung, dan Syekh Dalem Arga Diva Banjaran Bandung. Sementara, Syekh Nazamuddin Jangalatri Sembah Dalem Swasagara ayahnya, Syekh Fatah Rahmatullah, merupakan salah satu penggawa pengawal atau salah satu panglimanya pasukan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Dan Raden Fathahillah saat menyerang Batavia yang dikuasai Portugis.
Nama Syekh Fatah Rahmatullah sendiri merupakan nama yang diberikan dari seorang ayah Syekh Nazamuddin Jangalatri Sembah dalam Suwasagara kepada anaknya sebagai tanda syukur atas keberhasilan menaklukkan Batavia. Jika demikian, maka dapat diketahui bahwa Syekh Fatah Rahmatullah merupakan tokoh yang masih satu zaman di bawahnya dengan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Kemudian, Syekh Fatah Rahmatullah menikah dengan puteri Sultan Hasanuddin Banten Ratu Biru dan menetap sampai akhir hayatnya di Tanjung Singuru serta mendirikan pesantren yang kelak menjadi cikal bakal pesantren-pesantren terkemuka di Kabupaten Garut yang diantaranya adalah Pesantren Fauzan Sukaresmi dan Al-Falah Biru yang banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka di Kabupaten Garut dan kabupaten-kabupaten lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.